Hal apa saja sih Pak yang Bapak perhatikan sebelum Bapak membeli sebuah saham? Jadi ketika kita ingin memilih suatu saham itu, pertama kita ingin menentukan sebetulnya adalah bagaimana risiko profil daripada kita pribadi. Saham-saham blue chip lah yang memang harus kita beli. Kira-kira di tahun tersebut, ya kan, sektor-sektor apa nih lagi akan booming. Jadi jangan salah beli. Nah, karena apa? Kita melakukan rotasi, Pak. Nah, itu yang kita lakukan. Kembali hari ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Edwin Sebayang yang merupakan Direktur MNC Asset Management. Pak, hari ini saya ingin bertanya dengan Pak Edwin mengenai rasio apa saja sih Pak yang Bapak perhatikan dalam menganalisa laporan keuangan sebuah saham. Ya, terima kasih Pak Tony atas pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang valuasi itu sebetulnya ada 3 jenis, ya kan. Ya. Pertama itu yang sederhana adalah relative valuation. Relative valuation itu adalah kita menggunakan rasio-rasio, ya. Nah, kalau kita bicara tentang rasio-rasio itu juga terkait dengan jenis atau sektor daripada saham tersebut, ya. Seperti contoh yang paling saya sering gunakan adalah misalnya rasio price earning ratio PER, ya kan. Lalu juga kita lihat adalah rasio untuk profit margin, ya kan. Lalu juga kita lihat ada rasio untuk misalnya adalah PBV, ya kan. Rasio debt equity ratio misalnya kan, atau pakai misalnya ada beberapa rasio lain misal ROE atau ROA. Nah, itu guna-gunanya beda-beda Pak. Kalau misalnya untuk perusahaan retail, tambang, konstruksi, lalu mungkin infrastruktur, kita biasa pakai PER. Semakin rendah PER, ya kan, terutama kita mencari adalah kalau bisa PER-nya itu di bawah 10 kali. PER di bawah 10 kali. Ya, itu semakin rendah semakin murah. Semakin bagus, semakin murah, ya kan. Tetapi dengan catatan kalau memang sektor itu tumbuh, ya kan, itu menjadi menarik, ya kan. Jadi kita harus cari pertama kita cari PER di bawah 10, ya kan, dan kita bandingkan dengan rata-rata PER daripada industri tersebut. Katakan misalnya kayak retail, ya, misalnya rata-rata PER-nya misalnya 12 kali dari industri tersebut, tapi kita dapat yang 10 kali, berarti saham kita beli itu murah. Berarti ada potensi terjadi kenaikan, ya. Lalu yang lain itu juga adalah saham dari debt equity ratio, Pak, ya. Lihat kesehatannya ya Pak. Rasio dari solvabilitas kesehatan. Karena ini terbukti sekali. Saya sering mengatakan jangan beli saham yang DER di atas 2 kali. Terbukti tahun 2020-2021, ya. Tanpa menyebutkan nama Pak, saya lihat ada kayak perusahaan penerbangan. Ya kan? Ya. Itu bagaimana mereka bisa bayar dia punya cicilan pokok, dalam hal ini adalah utangnya ke bank dan juga obligasi, sementara mereka tidak bisa beroperasi. Karena apa? Tidak boleh terbang, banyak dari di dalam negara itu maupun luar negeri. Gimana mereka bisa bayar cicilan pokoknya? Orang nggak dapat pendapatan, ya revenue kan itu. Atau mungkin ada perusahaan tekstil yang yang PER yang gede, ya kan, yang DER gede, ya kan. Tapi akhirnya karena dia mungkin competition, tidak ada operasi rumah, akhirnya sekarang kejebak. Kena PKPU ya. Ya, itu tadi yang perlu kita sebutkan namanya, ya. Nah, bahkan ada katanya rumor yang mau di-listing katanya kan, gitu loh, ya kan. Ada rumor juga bahwa memang salah satu pemegang sahamnya ini benar-benar baru hangat nih, itu dia pull out, ambil dia punya dana yang dari situ. Ini masih rumor ya, yang perlu konfirmasi lagi ya. Nah, itu terbukti Pak. Jadi kalau kita lihat siapa aja bisa bertahan dalam situasi kemarin krisis 2020-2021 adalah yang punya rasio DER itu di bawah 2. Tenang Pak, ya kan, nggak perlu pikiran utang gitu loh. Nah itu, ya. Lalu kita lihat juga adalah DER tadi. Lalu saya lihat itu adalah kalau ROE, return on equity. Nah, return equity on equity itu saya pakai itu adalah minimal. Dia punya dia punya return itu adalah minimal itu adalah 2 kali dari yield obligasi 10 tahunan di Indonesia. Jadi katakan yield sekarang itu sekitar 7%, minimal dia punya return itu harus 14%, Pak. 2 kali. Ya itu rule of thumb, Pak. Oke. Lalu kalau kita bicara kayak perbankan, kita bicara properti secara sederhana pakai relative valuation itu adalah PBV-nya itu harus di bawah 1.
Harus Nah, di bawah 1 Pak. Harus bawah 1, itu kategori murah. Nah, jadi kalau dapat kombinasi PER di bawah 10, PBV di bawah 2, ya di bawah 1, lalu DRE di bawah 2, ya kan? Lalu juga kita lihat ROE di atas 2 kali, ya kan? Udah merem beli. Karena pasti nanti itu akan tumbuh itu saham, gitu loh. Nah, itu baru sisi relative valuation, ya kan? Baru kita bicara tentang ada analisa lain pakai namanya discounted cash flow model, ya kan? Nah, kita bandingkan misalnya adalah kita pakai free cash flow to equity, free cash flow to formnya, ya kan? Nah, itu udah mulai memasukkan ada unsur resiko di situ, ya. Nah, unsur resiko yaitu adalah di situ kita masukkan ada betanya, dan kita udah melihat berapa sih biaya daripada hutangnya dan biaya berapa ekuitasnya. Nah, kita bandingkan dengan harga pasar. Kalau misalnya dari harga valuasi DCF ya katakan di level 5.000, ya kan? Harga pasar saat ini masih sekitar 2.000-an. Beli atau tidak? Beli. Karena masih saham tersebut ada other value. Iya. Nah, itu. Nah, mungkin rekan-rekan di rumah mungkin ada yang bertanya, Pak. Tadi Pak Edwin mengatakan indeks beta kurang dari 1. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail karena bingung tuh mereka. Beta itu adalah untuk mengukur risiko. Nah, jadi kalau risiko beta di bawah 1, berarti risiko boleh dikatakan saham tersebut itu adalah rendah. Ya, jadi jadi itu bagus, Pak. Terutama ketika kita akan menghadapi goncangan-goncangan, ya. Nah, itu jadi beta itu digunakan ketika kita melakukan valuasi menggunakan DCF tadi, ya. Jadi kombinasi tersebut, Pak, yang bisa saya pakai untuk menilai suatu saham. Jadi kalau misalnya katakan 4 data di relatif valuation itu bagus, ya kan, dibanding dengan kompetitornya. Plus lagi dia punya valuasi target price tadi saya kata 5.000, harga pasar masih 2.000, berarti masih undervalued. Udah nggak ada perlu pertanyaan apa lagi, beli itu saham. Ya. Dan duduk manis, tinggal menikmati kenaikan. Nah, tadi Bapak bilang bahwa untuk kita memvaluasi sebuah perusahaan, itu otomatis kita harus melihat daripada industrinya apa. Yes. Karena tidak setiap industri cocok dengan metode yang kita pakai, misalkan PER atau PBV gitu ya. Nah, setahu saya saat ini kan ada sekitar 12 itu ya subsektor industri di Indonesia ya. Menurut Indonesia Stock Exchange Industry Classification atau IDIC ya. Nah, kalau yang pertama untuk energi dan komoditas Bapak biasanya menggunakan apa? Pakai PER tetap, baru pakai nanti rasio-rasio untuk profitabilitas yang tadi saya katakan kayak seperti profit margin seperti apa, gross profit margin seperti apa, lalu operating profit margin seperti apa. Karena terus terang Pak, kalau kita melihat satu perusahaan, itu intinya adalah kita lihat bagaimana revenue-nya. Nah, kalau revenue naik tuh is a good start. Baru kita lihat bagaimana adalah biaya-biaya operatingnya, ya kan, cost-costnya. Nah, ujung-ujungnya kalau kita bicara suatu perusahaan itu adalah bottom line adalah keuntungannya. Karena keuntungan nanti lari ke apa? Ya tadi, earning per share, lari ke dividen tadi Pak. Betul. Nah, itu. Makanya kalau seperti energi segala macam, ya kan, mereka kita ukur itu adalah dari sisi bagaimana kemampuan daripada emiten tersebut bisa menghasilkan laba. Ya. Nah, kita pakai PER. Tapi energi dan komoditas ini siklikal Pak ya. Iya, siklikal. Harus ada tahu momentumnya kapan. Ya. Dan tadi Pak Edwin kalau nggak salah di awal sempat mengatakan bahwa PR akan lebih bagus kalau di bawah 10 dan PBV di bawah 1 ya untuk sektor energi ataupun komoditas. Ya. Tapi saat ini rasanya semua sudah terbang, Pak. Ya. Nah, kalaupun semua sudah terbang, kita bisa lihat cari adalah tadi saya katakan rata-rata industri berapa PER-nya. Nah, kita cari yang masih di bawah rata-rata industri tersebut PER-nya. Oke. Jadi dilihatnya dari yang saat ini rata-rata industri berapa, selama di bawah walaupun di atas 10 kali atau di atas 1 kali BBV-nya masih oke lah diambil ya. Berarti lagging ya, lambat ya dia. Nanti akan menyusul ya. Nah, kemudian kalau sektor yang kedua, itu kan barang baku ya Pak ya. Bahan kimia, material, konstruksi, baja dan besi, kayu, kertas dan lain-lain. Bapak menggunakan apa? Tetap saya menggunakan PER karena kita mau lihat adalah bottom line-nya, earnings-nya. Masih PER dan BBV juga. Ya. Dan itu juga sama terutama Pak ya. adalah PER-nya tadi.
Ya. pernya di bawah 10 tetap sama Pak ya. Iya, iya. Industrinya kalau saat ini kalau untuk barang baku kira-kira di kisaran berapa Pak? Per Iya. industri. Kalau nggak salah sih per industri itu untuk apa namanya sektor tersebut kayaknya masih di bawah 10 kali deh. Di bawah 10 kali Iya, ya. ya. Kalau misalnya tadi ke apa namanya sektor tadi komoditas segala macam udah di atas 15 kali kalau saya lihat. Oh, kalau yang komoditas sama energi udah di atas 15 Iya, kali. iya. Tapi kalau barang baku masih di bawah 10 kali. 10 kali. Kalau yang perindustrian mencakup produk dan jasa industri, Pak. Nah, jasa industri itu apa namanya kalau menurut saya sih PR-nya juga masih di bawah sekitar 10 kali ya, tapi saya tetap menggunakan PR lagi. Tetap menggunakan PR Yang juga. utama gitu. Ya, ya. Kalau barang konsumen primer Pak, atau consumer goods seperti makanan dan minuman Nah, olahan, ini. supermarket, produk keperluan rumah tangga dan perawatan tubuh, rokok, ya. Biasanya kalau seperti itu retail itu kayak fast moving consumer goods misalnya kan itu PR-nya tinggi-tinggi tuh. Karena apa? Kita boleh membeli saat itu PR-nya tinggi kayak Unilever. Ya. Karena memang dia punya kemampuan untuk mencetak laba itu tinggi. Jadi Ya. kita menghargai mereka dengan PR tinggi. Bukan karena brand, Pak. Bukan karena branded. Jadi kemampuan dia mencetak laba itu tinggi persentasinya. Jadi kalau kita lihat kayak apa namanya Unilever, dia persentasi untuk mendapatkan laba bisa 30%, 40%. Wajar kalau kita kasih PR itu 25 sampai 30 kali misalnya. Jadi nggak selalu di bawah 10 kali. Karena kita lihat adalah apa namanya mereka bisa mampu menciptakan laba kayak makanan. Coba 50% itu keuntungan kan. Ya, nah, jadi kalau misalnya PR-nya itu 25 kali, 30 kali masih wajar. PBV-nya juga tinggi loh, Pak. Iya. Unilever. Iya. Ini banyak yang tanya sama saya, ini murah belum ya? Iya. Dengan kondisi harga kemarin di 4 ribuan itu, Iya. PR-nya masih 30 kali loh, Pak. Karena Iya. masih layak beli nggak gitu? Iya, iya benar tadi. Karena apa? Kemampuan yang mencetak labanya tinggi. Gitu. Sehingga harga kemarin 4 ribu udah murah sekali, Pak. Iya, iya. Saat ini sudah kembali ke 5 ribuan. Iya, Ya. Kalau menurut Pak Edwin, kira-kira prospeknya dengan Unilever saat ini kira-kira bisa sampai ke berapa? Dengan kondisi laporan keuangan saat ini? Kalau saya melihat sih sebetulnya bisa balik lagi ke level 6 ribuan kalau saya melihat. 6 ribuan. 6 Ya. ribuan masih bisa. Ya. Kemudian yang kelima, sektor kelima, barang konsumen non primer Pak, atau sekunder yang permintaannya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi residual seperti tekstil, mobil, department store, furniture, elektronik. Nah, ini mesti hati-hati juga ya. Ya, apa namanya, kita nggak boleh mengeneralisasi dari sektor tersebut secara keseluruhan kita pakai ya. Karena kita mesti peristilah kayak tekstil, mohon maaf ya kan. Tekstil saat ini memang PR-nya kecil-kecil. Karena apa? Ya, sekarang ini kan lagi boleh dikatakan berat ya. Ya. Karena memang persaingan ya Pak ya dengan barang-barang di India, China dan Vietnam sehingga karena apa namanya kompetisinya itu mengalami boleh dikatakan berat sehingga kita lihat pertumbuhan dari laba mereka juga nggak terlalu besar sebetulnya. Ya. Makanya PR-nya rendah. Nah, menarik juga nih. Jadi belum tentu PR suatu saham itu rendah itu murah. Oh. Itu perlu juga kita capkan. Karena apa? Kalau memang industri itu tersebut tidak tumbuh, pastinya investor tidak mau masuk ke industri tersebut. Betul. Berarti PR-nya rendah. Betul. Nah, bukan berarti itu adalah murah. Karena memang sektornya itu memang lagi tidak bergerak. Gitu, Pak. Masih kurang menarik buat Ya, investor gitu. ya. Makanya harga di situ aja gitu loh. Tapi kelihatannya untuk berbeda dengan sektor supermarket sama itu ya yang tadi ya. Nah, beda. Supermarket tadi bagus ya. Bagus karena sekarang orang udah lihat aja. Orang udah mulai penuh kemana-mana kita supermarket penuh. Berarti jika sektor yang lagi hot, ya berarti naik PR-nya. Gitu. Departemen store juga ya Pak ya. Iya. MAP, Ras. Kita lihat juga seperti Alfamart, ya kan? Ya, Alfamart. Midi kita lihat ya kan. Lalu kita lihat juga Indomaret. Itu memang sekarang orang udah lihatnya labanya tinggi semuanya. Sekarang orang udah mulai bebas ke sana kan gitu loh. Betul. Gitu. Nah, kemudian ini yang kemarin yang tadi Pak Edwin sempat bahas nih, sektor farmasi kesehatan. Ini apa namanya rumah sakit ya? Itu ditinjaunya dari apa Pak? Nah, tinjaunya kalau menurut saya tetap adalah PR juga, ya kan? Plus juga adalah rasio-rasio yang ada di rumah sakit itu sendiri. Misalnya rasio keterisian daripada kamar-kamarnya, ya kan dulu okupansi rasionya lah untuk rumah sakit, ya kan mungkin dulu waktu zaman COVID 100% lebih karena penuh semua kan, sampai orang pada ngantri 5 sampai 7 rumah sakit orang
mau datang nggak bisa Pak. Tapi sekarang coba lihat, mohon maaf ya, sekarang udah kosong, Okupansinya menurun ya. turun Pak. Jadi Sekarang harus OR membedah lagi, lebih lanjut ya ya Pak. OR lagi. Nah sama seperti sektor hotel. Ya. Nah kalau hotel juga kita dari occupancy ratio juga. Kalau misalnya udah di atas 60-65% itu bagus, ya kan? Karena waktu zaman COVID kemarin sempat 20% tuh Pak. Oh ya, parah ya. Nah itu. Gitu. Bahkan saya waktu perjalanan ke beberapa tempat ya, hotel-hotelnya kasihan Pak. Kadang-kadang hanya terisi 5 kamar, 10 kamar. Saya sempat ke Bali aja, ada satu hotel yang biasanya full book dan kamar itu 200 kamar, itu hanya terisi 5 kamar. Itu Coba kasihan sekarang Bapak sekali. ke Bali, penuh sekarang udah. Sekarang sudah balik Pak. Nah, udah balik lagi. Harganya pun sudah balik. Balik lagi. Kemudian yang ketujuh, itu sektor ketujuh keuangan Pak ya. Nah, Bank, asuransi, dan finance. kalau itu saya menggunakan PBV yang utama. Yang utama. Ya, jadi contohnya adalah karena kenapa saya pakai PBV, karena itu terkait dengan pembagian daripada ekuitas mereka. Kan ada bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Ya. Semakin tinggi ekuitasnya, berarti dia semakin banyak bisnis yang mereka bisa lakukan. Semakin banyak bisnis bisa lakukan, itu akan mengenerate pendapatan yang tinggi. Makanya saya lihat kayak contoh bank buku 4 ya, kayak Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA misalnya kan, atau mungkin Danamon ya kan, atau Niaga. Nah, saya mau lihat berapa sih rata-rata industri PBV-nya. Sekarang ini kurang lebih sekitar 3 sampai 3,5 kali, ya kan. Nah, kalau emang di bawah itu berarti murah, ya kan. Nah, ini saya kaitkan dengan sektor bank digital nih. Yang kemarin saya nggak perlu sebutkan, satu bank itu wah kencang banget, PBV sampai 20-30 kali. Ya make sense. Ya. Karena dia mengatakan, oh di digital ya kita punya ekosistem segala macam. Tapi at the end sekarang orang akan lihat bottom line-nya. Nah, jadi sekarang terbukti kan, ya kalau kita pakai konvensional itu mahal banget, rata-rata 3,5 kali PBV, dia sampai 20-30 kali. Nah, akhirnya kan merosot kan, dari 20.000 turun kan? Ya, nah itu Pak. Jadi pakai PBV yang utama. PBV Pak ya. Ya. Kalau properti Pak? Properti, Apa? sebetulnya kalau properti itu ada dua ya Pak ya, bisa pakai PBV atau pakai NAV. Oh, NAV. Ya, karena apa? Karena kan kalau kita bicara properti, katakan 100 hektar, misalnya sebagai emiten properti, dia tidak bisa membangun seluruhnya. Karena ada fasum, Betul. ada fasual segala macam kan yang harus disiapkan untuk taman, jalan segala macam. Ya. Nah, kita lihat seperti itu. Kalau NAV-nya mungkin lebih baru, misalnya masih sekitar 30-40%, ya kan? Nah, itu mungkin masih dikatakan misalnya murah, misalnya seperti itu gitu Pak. Kalau sektor teknologi Pak? Teknologi tetap saya pakai PER lagi. PER lagi. Ya. Kemudian ke-10 infrastruktur Pak, yang BUMN karya, jasa marga dan lain-lain. Tetap PER. Tetap PER. Ya, kalau di sini rasio industrinya berapa Pak? Kalau nggak salah, kalau PER daripada rasio karya itu kurang lebih sekitar sekitar 10 kalian juga sih Pak. 10 kalian. Ya, 10 kalian. Kalau sektor transportasi dan logistik Pak? Nah, ini tetap pakai PR Pak ya. Tapi kita mesti perinci lagi. Dia itu transportasi, apakah transportasi untuk penumpang atau hanya untuk barang aja, atau memang barang dan jasa. Nah, itu mesti beda-beda lagi. Kemudian masih ada darat, laut, udara. Nah, itu tadi. Ya kan, kalau misalnya udara kan cuma satu, ya kita ada dua, AirAsia sama Garuda. Tapi kan AirAsia kayaknya soalnya masih suspend banyak. Nah, itu. Ada yang bilang ada yang suka juga pakai EV EBITDA ya Pak ya? Bisa juga EV EBITDA, ya, bisa pakai itu juga. Karena kan sekali lagi keterisian daripada pengangkutan tersebut. Gitu. Ya. Kemudian sektor yang ke-12 ini sektornya Pak Edwin nih, produk investasi. Nah, ini bagaimana Pak cara menilainya? Iya, kalau kita lihat sebetulnya sih ini agak mix ya. Pertama itu adalah bisa pakai PI dan PBV. PI dan PBV, atau juga mungkin kalau untuk ini rasio-rasio itu adalah apakah memang satu lagi rasio itu bagaimana kontribusi atau besaran daripada kita punya portofolio itu terhadap industrinya. Gitu. Ya. Nah,
Saya rasa sudah cukup panjang ya. Ada 12 sektor semua udah dijelasin nih sama Pak Edwin. Saya harapkan ini bermanfaat buat para investor dan para tradership supaya bisa lebih paham dan lebih tepat dalam menganalisa sebuah saham. Oke, terima kasih Pak Edwin. Terima kasih, Pak. Dan buat para investor dan tradership, terus lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda makin safe. Saya Tony Hermawan Adikarya, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.